Good morning everyone. So, ini udah jam 7.46 ya. Jadi udah pastinya candle daily udah closing. Jadi ini sangat menarik untuk kita bahas soal masalah BTC ya. Terutama kemarin kita udah habis market update untuk BTC dan menariknya. Oke, kita langsung nonton aja. Here we go. Oke, pertama-tama aku clean dulu ini screen-nya. Aku hide. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa melihat ya, BTC untuk monthly-nya so far masih ada di atas atau bergerak di atas garis merah ini. Itu sekitar 24.700. Kalau aku naikin lagi dikit di sini aja lebih baik. Sekitar 25.600. Oke, kita bakal pakai rectangle aja karena kita sebut ini adalah range. Oke, ini adalah range dari 25.600 atau 500. Oke, masih di atas kira-kira 24.000 sampai 25.500 ya secara monthly-nya. So, ini masih menjadi resistennya yang harus bisa closing di atas area ini, oke. Jadi, BTC secara monthly harus tetap bertahan di area mungkin sekitar 25.000 ya, 25.000 dolar untuk monthly. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat BTC itu naik lebih tinggi lagi ya, naik lebih tinggi lagi, dan pastinya dengan harapan dia perlu retrace, itu bakal lebih baik biar biar marketnya lebih sehat koreksinya. Dan itu koreksinya sekitar bisa untuk monthly berikut, untuk next month-nya kira-kira retestnya bisa mencapai 24 sampai 25.5 lah ya. So, jangan heran kalau sampai BTC koreksi misalnya sampai ke area 24 dolar, 24.000 dolar sampai 25.500 dolar, oke, for BTC. Nah, ini untuk kita lihat sebagai monthly-nya. Oke, kita bakal perhatikan sekarang weekly. Kemarin kebetulan habis closing weekly dan kita dikasih candle doji ya. Kita dikasih candle doji, kita bisa lihat di sini. Ya, lagi-lagi kalian mungkin ingat pembahasan kemarin bahwa saya bilang bahwa ini berpotensi memberikan tanda reversal. Oke, memberikan tanda reversal berarti balik arah ya. Dan kita bisa lihat hasilnya tadi malam ya, tadi malam kita, atau bahkan dari siang udah dikasih tanda-tanda sih bahwa kita dikasih tanda koreksi kan. Dan di sini kita bisa lihat koreksinya itu sudah kurang lebih minus 3,3% ya, penurunannya dari yang kemarin. Ya, kita bisa lihat bahwa ya benar, dikasih koreksi. Tapi apakah sudah sampai segitu aja? Apakah dia mentok 27.000 aja? Belum tentu. Bisa aja bahkan koreksi ini bisa mencapai di area retest 25.400. Ya, itu area resisten yang menjadi support dia sekarang. So, mungkin nggak minggu ini, ya, mungkin tidak minggu ini, mungkin aja next month ya, karena week berikutnya kan udah bulan berikutnya. Jadi mungkin bakal tercapainya seperti itu. Tapi mungkin juga tanggal 30 atau 31. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa di sana ada data di GDP dan PCE ya. Jadi itu yang harus kita khawatirkan. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham apa yang dibahas, mungkin bisa nonton video yang sebelumnya ya, yang kemarin tentang BTC update. Oke, tapi balik lagi ya, aku bakal sedikit review ulang bahwa BTC itu sudah membuat pola yang dimana kita sebut sebagai IHNS, oke, IHNS, yang dimana di sini sudah confirm breakout dan closing di weekly candle, oke, closing di weekly candle. So, yang kita harus perhatikan sekarang, ini udah confirm IHNS, yang dia harus perhatikan adalah jika dia melakukan yang namanya koreksi sehat, dia harusnya bisa bertahan di area 24.000 sampai 25.400 ya, bertahan di area resisten ini, ranging ini. Jadi dia bakal turun and then bakal melanjutkan kenaikannya, itu ya. So, kita berharap seperti itu, dan sedikit mungkin quick, kita bakal lihat kira-kira kalau sampai ini breakout dan benar melakukan penerusan, maka kenaikan dia itu sampai ranging berapa. Oke, kita bakal lihat. Aku taruh sini kurang lebih 39.100 ya. Kurang lebih ke 39.000 lah ya. Nah, ini bakal aku taruh ranging juga.
aku bakal taruh range di sini kurang lebih 39.200 sampai 41.000 atau 40.000 lah ya. Ini bakal menjadi area supply-nya si BTC. Oke. Jadi untuk kita bisa melihat BTC ke 40.000, kita harus melihat BTC juga koreksi ya. Kenapa sih perlu? Karena yang namanya yang namanya market itu pasti akan membuat yang namanya, atau mungkin kita bilang marketnya sehat, itu harus membuat higher high dan higher low. Jadi dia membuat pijakannya gitu, yang kurang lebih seperti ini ya. Atau kurang lebih seperti ini yang lebih jelas, bikin higher high and then higher low, anak tangga lah kita simpelnya kita sebutnya ya. Itu market yang sehat. Nah, ya aku nggak bakal bosan sih teman-teman buat ingetin dan mengulang terus tiap harinya. Ini mungkin penjelasannya ulang, tapi menurut aku ini adalah hal yang penting karena supaya teman-teman bisa ingat ya. Dan ini kita bisa lihat, kita tarik, bahkan koreksi sehat untuk BTC, bahkan di penurunan sampai 23.200 ya. Bahkan penurunan sampai 23.200 pun di sini ya, itu BTC masih disebut koreksi sehat jika mantulnya begini, oke? So, even though BTC sampai 23.000 dan mantul di sana, itu BTC masih sehat banget. Yang penting dia bisa bertahan di sana. Khusus untuk weekly, yang penting dia bisa bertahan di ranging itu dan nggak closing di bawah 23.000 lah mungkin. Itu BTC masih sangat sehat koreksinya karena dia belum bikin lower low ya. Lower low itu apa? Bikin seperti ini, bikin downtrend, oke? Nah, bikin downtrend, lower low, oke? So, BTC still good. Kenapa? Karena simpel aja, kita bisa lihat di sini ya. Kalau aku coret-coret, ini kan low-nya dan ini high-nya, ini higher low-nya, ini higher high-nya, dan ini higher low, dan ini higher high. So masih oke, masih sehat marketnya. Oke. Jadi kita bisa melihat seperti ini. And then aku bakal clean sedikit ya. Ya, ini masih, kan kemarin aku sempat bilang kan, ini kasih doji dan harusnya ada koreksi, dan kita dikasih koreksi. Apakah sudah sampai di situ aja? Belum, masih bisa turun ke bawah ya. Kenapa? Karena marketnya, ini aku mau kasih kalian kesadaran kesadaran secara teknikal. Di sini BTC memberikan satu tongkat Son Gokong yang berwarna hijau, yang dimana dalam satu minggu BTC mengalami kenaikan 27%. Kalau kalian bisa lihat di sini ya. Bayangin, kalian lihat di sini ya, BTC dalam satu minggu kenaikannya 27%. Satu minggu. Kalian bayangin ya, bayangin ini adalah chip atau apa, BTC adalah the mother of cryptocurrency lah ya. Dan dia yang punya market capital yang paling banyak, paling besar gitu. Dan lihat dia 27%. Ini adalah blue chip atau ini adalah coin licin, ya kan? Jadi ngerti nggak maksudnya? Poinnya, kenaikan ini sangat-sangat signifikan banget. Nah, makanya market yang seperti ini perlu yang namanya ada koreksi supaya apa? Supaya ada fresh buyer yang masuk. Oke, fresh buyer masuk dan supaya orang berani masuk lagi. Pasti di sini juga orang-orang udah mulai TP kan, take profit. Traders pasti take profit, ya. Traders pasti take profit. Terus pasti mereka cari entry level lagi. Nah, bisa dari 25.400 sampai bahkan bisa sampai 23.100, 200 lah ya, 23.200. So, tujuannya simple lah teman-teman. Kalau kalian beli barang, demand-nya lagi besar, contohnya kayak misalnya dulu aku beli iPhone kan, beli iPhone 14. Ketika pas keluar pertama kali, harganya itu bisa sampai lebih naik dari 3-5 juta sebelum dia resmi masuk ke Indonesia, 3-5 juta. Nah, ketika udah masuk ke Indonesia, harganya jadi 20 juta lah ya kira-kira. Jadi 20 juta. Terus kita nunggu lagi sampai mungkin 2-3 bulan setelah saya beli kemarin, itu penurunannya bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Tergantung market sih, anyway. I mean, pasti orang bakal makin banyak lah membeli ketika semakin diskon, semakin murah. Maka oke, orang berani masuk. Karena ketika lagi di tinggi-tingginya, emang kalian rela. Terutama ini, kalau ini kan untungnya adalah barang investasi kan, bukan konsumsi ya. Jadi mungkin poinnya adalah semakin jika dikasih harga murah, maka market bakal mereaksikan bahwa ini barang yang lagi bagus tetapi lagi diskon nih, mereka mau masuk seperti itu ya. Oke, so
kenaikan 27% menurut aku sangat-sangat mengerikan untuk BTC. Jadi untuk seorang traders pasti mereka bakal lebih menunggu lah ya, wait and see gitu ya. Apalagi ada dua berita di depan yang lagi kayak hello gitu kan. Dan tapi yang mau aku poinin adalah penurunan semalam itu juga terbantu, bisa dibilang terbantu nggak ya? Mungkin terkena FUD ya, terkena FUD karena si Binance kan. Binance itu kena komplain lah tentang si FTC yang dimana katanya dia punya semacam in-house traders lah ya, in-house traders yang dimana di sana itu mereka melakukan trading di dalam internalnya si Binance. Terus ada kurang lebih kalau nggak salah 30. Tunggu, kita coba lihat ya berita-beritanya kemarin. Aku scrolling dulu. Kurang lebih kemarin dikatakan ada sekitar 300 account. Ya, 300 account katanya yang dimana langsung direct sama si CEO Changpeng. Dia bilang di sana ada akun yang dimana mereka melakukan trading lah di Blacklist House. Yang ditakutkan tuh sebenarnya gini. Pertama pasti tentunya insider trading lah. Terus masalah soal kan gini, kita semua main di Binance kan. Kita semua pakai stop loss. Tentunya si CZ udah, karena dia punya pegangan checks-nya dia, feature-nya dia dapat dong informasi tentang masalah stop loss-nya di area mana. Makanya mungkin secara ini ada muncul berita tentang ini CZ nih memainin market gitu kan, dan karena dia tahu soal masalah stop loss kita di mana juga karena ini platformnya dia, and then yang ditakutkan adalah ya mereka sengaja ngeliquidin kita. Tapi intinya si CZ juga udah merespon lah ya dengan komplainnya dia. Ini juga aku udah share ke Telegram. Teman-teman boleh baca ya. Kebetulan ini beritanya dan aku udah translate pakai AI. Kebetulan ada pasang AI, aku minta translatekan dan rangkum. Ya intinya di sini ada ditulis juga tentang masalahnya kenapa. Oke, jadi kalian bisa baca aja, nanti join aja ke grup Telegramku di sini ya, Keijo Crypto Channel. Oke. Dan kita lanjut. Oke. So, penurunan semalam itu terjadi karena adanya masalah si Ledger lah, si Binance BNB gitu. Dan kita juga mencoba untuk di grupku semalam ya, kita juga coba untuk melakukan yang namanya short juga di BNB ya di sini ya. Dan jika dilihat juga lumayan lah kita kemarin di sini belum TP tapi not bad ya, not bad, masih floating profit lah hitungannya. Terus SRP-nya juga kurang lebih kita udah take profit. Take profit di sini aku ada lempar juga SRP, tapi semua trading tuh nggak selalu menghasilkan cuan ya teman-teman, di aku juga gitu loh. Jadi bahkan kita Matic itu sempat long, kenapa? Karena dia waktu itu lagi berada di supportnya ya, and then aku try, tapi ternyata pagi ini aku lihat kita kena stop loss gitu. So tapi di YDX juga lumayan ya, ini naik ya. Sempat juga ada bikin ini trading gitu. So trading tuh nggak selalu cuan lah guys, dan professional traders pun juga nggak selalu yang namanya bakal cuan besar. Pasti ada yang namanya cut loss, stop loss gitu. Karena balik lagi, kita nggak pernah bisa ekspektasi bahwa ini tiba-tiba semalam Binance kena su gitu kan. Kita siapa guys? Kita cuma teri doang. Kita dapat informasi gimana kan soal masalah ada berita itu bakal muncul. So hal-hal seperti itu kita nggak bakal bisa ekspektasi. Yang harus kita lakukan adalah maintain our risk. Ya, kita harus maintain resiko kita. Dengan cara apa? Kita cari setup yang baik, kita juga cari risk and reward yang baik. Jadi di situ kita bakal lihat juga secara newsnya, ada news yang masih cukup oke nggak gitu. Terus ya everything lah kita harus perhatikan. Jadi nggak cuma sekedar gue percaya ini bakal naik kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti judi. Oke. Oke, kita lanjut. Kita breakdown ke daily candle-nya. Kita bisa lihat di sini daily candle. So far belum banyak yang bisa kita lihat, dapat informasi dari sini. Aku bakal breakdown lagi ya. Ke 4 jam. Oke. So aku hapus dulu yang ini. Oke. Nah, masih sama seperti kemarin. Tapi anyway, aku mau info aja. Sebenarnya itu semalam itu terbentuk pola yang namanya symmetrical triangle, dan BTC
drop ya, BTC drop closing di ketika dia breakdown, dia closing di supportnya ya, supportnya di sini. Dia masih closing di atas lah. Nah, oke, sekarang confirm symmetrical triangle, breakdown, and then sekarang menjadi apa polanya? Ya, kita bisa lihat sangat jelas bahwa ini membuat pola double top. Oke, ini membuat pola double top. So, careful ya. BTC nggak boleh closing di bawah ini. Oke, BTC tidak boleh closing di bawah 26.600, karena kalau dia closing 26.600 maka penurunannya bisa sampai ke area ini yang pertama 26.000, and then dia bisa turun lagi jika dia terjadi penurunan di area 25.400 ya. And anyway, semalam kan kemarin kan sempat aku coret-coret kan tentang BTC. Oke, let's see apakah hasil kemarin kurang lebih benar sama sesuai dengan analisa kemarin. Ini yang aku coret kemarin ya. Nah, mungkin bakal terlihat lebih detail kalau kita ngomongin 1 hour, oke? Nah, jadi aku sempat juga share ke Telegramku kemarin bahwa after aku upload kan terjadi koreksi itu. Ya, after aku upload itu terjadi koreksi yang seperti ini ya. Dia koreksi jebol, langsung aku calculate target penurunannya sampai mana, kurang lebih sampai 27.100, yang dimana dia belum terjadi saat itu. Dan kita bisa lihat dia bahkan breakdown sampai ke area bawah target ya. Nah, itu pentingnya teknikal guys, kita bisa mengukur gitu ya, kita bisa mengukur juga. Dan yang saat ini perlu benar-benar diperhatikan ya, ini kita lihat ya, kenapa dia ketahan di sini, karena di sini ada support ya, di sini nih. Oke. Jadi dia bakal ranging. So far di sini kalau kita lihat 1 jam, dia bakal ranging di area 26.800, 900 sampai 27.100 atau 27.200 ya. Ya, jadi kita bisa lihat dia bakal ranging di sini, sideways di sini. Sekarang yang harus kita perhatikan adalah BTC-nya mau naik atau mau jebol. Ya, gitu aja. Oke, BTC-nya mau naik atau mau jebol. Ini aku turunin dikit ya. Nah, BTC-nya mau naik apa mau jebol nih? Kalau jebol ya, kalau ngomongin 1 hour terdekatnya di sini. Kalau ngomongin 1 hour ya. Kalau jebol terdekatnya di 26.600. Ini kalau terdekatnya. And then nanti ada lagi di bawah sini nih, ekornya. Ya, low-nya. Jadi 26.500 sampai 26.600 itu kalau dijebol di bawah 26.800. Oke. So, kita harus perhatikan ini dulu juga. Kita harus perhatikan ini dulu. Nah, kalau dia breakout 27.200, ya kurang lebih targetnya sampai ke inilah, ke pullback-nya ya. Ini area pullback-nya dia pertama 27.400 atau 27.500. Kalau dia bisa jebolin lagi 27.500-nya, dia bakal ke 27.600. Itu kalau aku sih paling target pullback-nya, ya ini sebenarnya udah pullback sih. Dia naik sampai ke sini udah pullback. Tapi kalau dia mau pullback lagi, ya target resisten berikutnya adalah 27.500. So, saat ini BTC sideways aja. Kita nggak tahu sampai kapan dia sideways. Dan mungkin bakal ada, mungkin dia bakal pump and dump di area ranging ini. Ya, mungkin dia bisa aja dia bakal pump and dump di area ini. Kita lihat aja. Ya. Terus, karena 2 hari ke depan bakal ada data ekonomi yang keluar. Terus aku juga kita nggak tahu bahwa nanti ada skenario atau drama-drama seperti apa lagi oleh si ini ya, berita-berita ya. Karena berita ini tentunya sepertinya keluar dari orang-orang di balik kehancuran dari FTX ya. Jadi orang-orang yang kesal, benci sama Binance, akhirnya mereka mencari celah terus untuk si Binance. Tapi yang paling penting adalah kalau sampai Binance sampai benar-benar hancur atau benar-benar kan mungkin kita semua kayak ada beberapa bilang kayak wah Binance bahaya, ini bakal hancur dan lain-lain. Once Binance hancur, I think industri kripto juga bakal hancur. Karena di sini juga kita bisa melihat bahwa Binance sempat ngomong bahwa Binance itu adalah orang yang memegang license secara global yang paling banyak dari semua exchange. Terus
semua yang dilakukan sama si Binance itu tidak ada tidak ada yang menyalahkan soal masalah aturan lah gitu loh. Jadi mereka ikutin aturan terus. So for me, kalau aku nggak bilang Binance bakal aman-aman aja ya, tapi kalau memang sampai terjadi si Binance itu bakal mengerikan sih menurut aku ya. Karena mungkin BTC mungkin nggak ngomongin sampai 15K lagi, mungkin even bisa di bawah 15K lah. Aku nggak bilang berapapun itu. Tapi yang kita sebagai traders yang kita perhatikan adalah tentunya situasi saat ini. Ya, situasi saat ini. Dan mungkin short term lah ya, mungkin seminggu ke depan juga. Tetapi ngomongin long term, ngomongin ngomongin soal investing, kita ngomong invest, itu pastinya kita bakal melihat secara tahunan gitu. Nggak mungkin kita ngomongin long term itu cuma 1 bulan, satu jam doang, 2 jam gitu ya. Pasti kita pegangnya sampai bertahun. Jadi kita bakal melihat ya mungkin target kita ke depannya sampai apa gitu, sampai kemana. Tapi yang namanya trading, kalau kita ngomongin breakdown support, pasti ada support lagi di bawahnya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau memang dia jebol 26.800, maka target berikutnya 26.600. Kalau 26.600-nya jebol lagi, target berikutnya 26.500. Simple. I mean, tidak ada yang namanya dari harga sekarang yang di harga 26.800 tiba-tiba bakal melompat ke bawah sampai ke area 8.000. Nggak ada yang tiba-tiba kayak Thanos klik jentik jari and then langsung ke bawah harganya ya, kecuali kalau sampai exchange-nya nge-freeze gitu ya, jadinya nggak ada transaksi, tiba-tiba sampai 8K aja, 8.000 BTC-nya $8.000. Jadi menurut aku selama perjalanan trading, maksudnya selama ya market crypto kan 24 jam kan, dan Senin sampai Minggu bakal terusan running gitu. So pasti bakal melewati prosesnya lah, proses-prosesnya itu ada. Jadi kita kalau kalian yang mengaku sebagai traders, ya kalian bisa menikmati atau mencoba mengambil momen-momen yang seperti itulah. Ketika breakdown, kalian bisa tradingin, breakout, bisa kalian longin gitu ya. That's it anyway for BTC. I think sudah cukup. Paling kita lihat aja perkembangannya. Kemungkinan juga koreksi bisa terjadi lagi di bulan Mei ya, karena Mei itu cenderung mendapatkan sentimen koreksi ya. Terus ya jangan lupa subscribe konten ini, YouTube ini, channel ini, supaya berkembang lebih besar, dan jangan lupa like video ini, comment, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video-video yang saya share itu selalu berguna. Oke, dan jangan lupa follow semua sosial media dan join ke grup Telegram buat dapat diskusi ya. Ini kalian bisa discuss channelnya. Kalian bisa discuss sama member-membernya ya, bisa ngobrol, bisa bahas tentang teknikal, bisa bahas soal fundamental, berita. So, kita sama-sama belajar ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tapi jika ada yang memang itu salah, tidak bermaksud menggurui, mungkin kita bakal bisa sharing tentang ini yang benarnya seperti apa, yang terima atau enggak, ya itu balik lagi ke masing-masing individu. So technical itu bersifat subjektif, jadi tidak ada yang benar. Oke, thank you semuanya, selamat pagi.